haruskah masa sedang bergerak ke arah mana seperti itu, rupanya dipengaruhi seperti itu. Jadi kalau pergi berkebun kopi dan tanam itu mungkin rasa tidak bergengsi kah untuk orang muda dan seperti itu. Saya juga belum mengerti betul gitu. Kita harus memacu daya pikir masyarakat ini, menumbuhkan rasa percaya ke masyarakat bahwa kopi itu sebenarnya itu ya setara dengan emas lah. Ini kemarin kami tanam dari ujung tali sampai sini 15 pohon, terus ke sana sekitar 10 baris, jadi 200 lebih sudah di sini. Terus nanti dari yang belum babat itu lagi kami mau babat, mau tanam ke sila lagi, target sekitar 200 lebih pohon lagi. Bibitnya sudah ada? Bibitnya sudah siapkan. Kabupaten Dogiai merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pegunungan wilayah budaya Mepago. Dogiai merupakan salah satu kabupaten yang subur dan cocok untuk pengembangan pertanian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan pertanian. Potensi unggulan lain yang dimiliki oleh Kabupaten Dogiai ialah kopi. Dogiai penghasilan kopi hijau berkualitas dan aroma yang khas yang diproduksi mandiri oleh Insinyur Didimus Tebai. Tebai menamainya kopi P5 Munemani yang bertahan selama kurang lebih 40 tahun. Usia kopi tersebut sudah dikategorikan dewasa, dan apakah masih ada harapan bagi generasi muda untuk melanjutkan konsistensi Teba Adama? Bagaimana cara generasi milenial mencoba mewariskan kopi tersebut? Anak-anak yang pergi ke sekolah di Manokwari dan sekolah pertanian itu banyak. Betul. Tapi setelah kembali ke sini, ya apa niatmu supaya bisa jadi pegawai negeri di dinas kah? Bagaimana seperti itu ya? Selalu yang dipertanyakan tak harus gerakan kayak Usia mana. kopi tersebut sudah dikategorikan dewasa. Dan apakah masih ada harapan bagi generasi muda untuk melanjutkan konsistensi Teba Adama? Bagaimana cara generasi milenial mencoba mewariskan kopi tersebut? Pohon ini tanam kapan? Ini sekitar 7 bulan lalu. 7 bulan lalu. Targetnya panen 2 tahun ya? 2 tahun panen. Rencana mau tanam kemana? Ini kemarin kami tanam dari ujung tali sampai sini 15 pohon, terus ke sana sekitar 10 baris, jadi 200 lebih sudah di sini. Terus nanti dari yang belum babat itu lagi kami mau babat, mau tanam ke sila lagi, target sekitar 200 lebih pohon lagi. Jadi targetnya 500 pohon di sini. Bibitnya sudah ada? Bibitnya sudah siapkan, tinggal babat baru tanam. Jadi tumbuh bagus. Ini bagian dari mendukung Dogiai sebagai produk unggulan kopi ya? Iya, dari tahun 1960-an itu. Iya. Sampai itu kan memang dari dulu memang super terkenal kopi. Harus dikembangkan. Antusiasme pemuda menanam kopi begitu banyak. Namun, bagaimana strategi dan cara Teba Adama melestarikan dan mewariskan bibit kopi? Untuk pembibitan itu biasanya pakai kopi, kalau padi itu biasa bilang kopi gabah kah? Yang kopi, padi belum digiling, belum ditumbuk itu padi gabah atau dengan gabah. Kopi juga pada saat dia punya kulit tanduk kah, kulit tipis putih di luar itu tidak keluar, itu akan tumbuh kalau dibenamkan. Dan sebenarnya prinsipnya
kopi itu biar ditebang juga dia sulit mati, dia gampang hidup. Asal tahu teknik merawat dan seperti itu, dan sudah yakin bahwa akan mendapat hasil dari situ. Dan orang yang menjadi petani kopi itu dia punya komitmen untuk mau dapat penghasilan dari situ, itu baru bisa. Dan kalau tidak jauh dari rumah, bisa juga tidak hanya mengandalkan kopi, tapi mungkin di bawahnya mau isi ternak apakah, ternak ayam kah, bebek. Kopi itu kalau tahun pertama kurang menghasilkan, paling lambat itu tahun kedua sudah mulai ada buah kopi, bisa mulai panen. Bisa juga kalau terawat baik dan tumbuh cepat, tahun pertama sudah mulai ada buah sedikit-sedikit. Adapun pemuda yang menanam, namun ada pemuda lainnya juga yang giat melakukan sosialisasi serta pemberdayaan kepada masyarakat bagaimana cara menanam, memproduksi kopi bubuk. Kita mulai dari pengenalan dengan masyarakat dan kopi di Dogiai. Pada umumnya kopi di Dogiai itu tumbuhnya itu subur-subur, terus banyak dipakai oleh masyarakat untuk barang dagang. Masyarakat pada umumnya melakukan budidaya tani kopi, tetapi kebanyakan itu sekitar 98% itu mereka belum sampai ke tahap untuk produksi kopi bubuk. Kopi bubuk itu di sini kalau di kelompok yang kami bina itu ada dua kelompok petani kopi yang sudah sampai ke pengolahan bubuk kopi, tapi mereka juga belum terbiasa dengan kebiasaan pasar di era modern ini. Jadi untuk budidaya produksi kopi bubuk itu masyarakat masih terganggu. Jadi kadang produksi, kadang tidak, terus jualnya juga tidak seperti biasanya. Tidak seperti pada umumnya di tempat-tempat atau di kota-kota ada toko atau ada medsos untuk promosikan barang tersebut untuk dijual. Itu belum. Mereka penjualannya di sini itu baru sampai memberitahu. Jadi setelah mereka ada stok biji kopi diproses hingga jadi bubuk, setelah jadi bubuk mereka telepon ke orang-orang yang biasa beli. Kopi sudah ada, seperti itu. Kini pemuda di Dogiai gencar melakukan penanaman bibit kopi. Selain melakukan penanaman bibit kopi, pemuda Kabupaten Dogiai juga melakukan pembibitan dan pembudidayaan kopi di Kabupaten Dogiai. Para pemuda ini juga melakukan pemberdayaan petani kopi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Dogiai. Pengembangan kopi di Kabupaten Dogiai dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat di kampung-kampung. Lalu biji kopinya dijual dengan harga yang murah di pasaran. Kita pasok dari masyarakat, kita beli. Di Dogiai ini kan pasarnya itu masih dibilang, harga pasarnya itu masih dibilang cukup rendah. Jadi pernah saya jumpai di pasar itu bahkan ada yang jual biji kopi itu 1 kilo 30.000, biji kopi Arabica ini. Terus
di beberapa tempat seperti P5 terus Yapkema yang saya dengar itu juga mereka membeli dengan harga yang terbilang rendah. Rendah artinya tidak ada penyesuaian harga, entah ditetapkan dari pemerintah atau ditetapkan dari pemilik-pemilik usaha ini. Jadi kita ambil kopi di masyarakat itu biasanya kita beli 80.000, terus dari Dogiai kita bawa ke Nabire. Di Nabire biasanya kita jual 100.000. Tapi untuk harga sekarang per Agustus kemarin itu di Nabire harganya sudah naik, sudah berubah. Menurut teman yang biasa pasok kopi di Nabire, dia bilang mestinya harus kita kasih naik karena harga di sini sudah naik. Jadi setelah bulan Agustus kemarin kita jual di Nabire sudah 110 kemarin. Kalau kita untuk harga pasar itu terbilang rendah, terlalu rendah ketimbang mereka yang biasanya pasok kopi dalam jumlah banyak dengan waktu yang konsisten. Itu di pemasok kopi di Nabire itu berani bayar 120 sampai 130 mereka berani bayar itu. Kalau lagi butuh mereka berani bayar di atas itu 120 itu. Didi Mustibai adalah sosok dan teladan dan inspirator dalam hal bagaimana memanfaatkan potensi alam untuk pengembangan kopi dan pemberdayaan petani kopi di Dogiai. Tebai mempunyai mimpi yang besar agar melalui tanaman kopi masyarakat bisa mendapatkan uang dan kemudian dapat membiayai sekolah dan peningkatan ekonomi dalam membangun keluarga yang mandiri. Strateginya itu adalah secara alami terbentuk. Alasannya tadi daerah isolasi itu tidak bisa mendapat uang cash kalau bahan pertanian lain atau peternakan, hanya lewat kopi. Sehingga mau tidak mau mereka harus panen kopi, datang jual supaya bisa mendapat uang cash di situ. Jadi secara alami artinya dengan alasan itu petani menjadi terbiasa. Kalau kami kayak jual ke tempat lain nanti orang tipu kita dan segala macam, sehingga selalu datang jual. Tapi pertama dan terutama itu adalah pada waktu daerah terisolasi tidak ada barang lain yang bisa diuangkan dengan cepat itu. Hanya kopi biji hijau. Sehingga kadang-kadang yang anak-anaknya berhasil dengan uang kopi biji hijau ini, kadang-kadang sampai kalau cerita sekitar kopi, kadang-kadang mereka menangis juga. Mereka bilang, kan bisa berhasil karena Iya, betul. Ini contoh seperti Yudas ini kan begitu. Tapi itu wajar. Meski Dogiai dikenal sebagai kabupaten penghasil kopi terbaik di Papua, namun mirisnya hingga saat ini masih minim perhatian dari pemerintah daerah setempat. Khusus apalagi perhatian yang dibilang khusus, terus dia menaruh perhatian yang lebih khusus lah. Itu pemerintah itu kurang sekali, karena orang yang ditempatkan di bidang tertentu di dinas pertanian atau di dinas apa yang terkait dengan hal ini, itu masyarakat itu mereka nanti lihat dulu apakah betul dia bisa dampingi atau apa. Jadi
mestinya itu orang yang tepat yang ditempatkan di situ. Orang yang sekolah di pertanian tapi benar-benar menggeluti bidang kopi. Kalau seperti itu saya pikir bisa kita bangun produksi kopi yang besar di Dogiai sini. Kalau selama orangnya itu tidak tepat, aduh itu nanti hanya merusak kepercayaan masyarakat saja. Jadi masyarakat tidak percaya, masyarakat sakit hati, banyak kopi yang ditebang, mereka tinggalkan tani kopi itu begitu. Tapi kalau macam yang di KBW ini kan mereka kelompok kopi KBW di Kuyakago ini mereka tetap memproduksi kopi karena mereka menganggap bahwa tidak penting kalau ada upaya dari masyarakat, dari pemerintah untuk bantu kami untuk membangun produk kopi kami atau tidak, itu tidak penting. Yang penting kita tetap operasi ini terus. Kalau masyarakat lain di Dogiai sini kan banyak yang sudah tebang kopi. Tebang itu karena tadi pertama itu faktor tidak adanya pasar. Yang kedua itu ya kepercayaan masyarakat ke pemerintah untuk dalam hal kopi, dalam hal budidaya kopi mulai dari pembibitan, penanaman sampai pasca panen itu minim sekali. Jadi bahkan di Dogiai ini kan beberapa kali itu di lapangan di masyarakat bercerita bahwa pemerintah datang itu hanya untuk ambil gambar, hanya untuk melengkapi program kerja, laporan kerja, begitu saja. Masyarakat cerita mereka kasih kami 2 juta, mereka kasih kami 1 juta, mereka kasih kami 5 juta, mereka kasih kami 10 juta, begitu. Lalu ambil kopi, ambil fotokopi, foto kebun kopi, foto produktivitas mereka, seperti itu. Tapi ternyata itu melukai masyarakat, melukai kepercayaan masyarakat di bawah. Setelah mereka tahu bahwa anggaran atau program kerjanya itu tidak semestinya seperti itu. Harapan ke depan itu khusus untuk kopi di Dogiai itu, saya sendiri penikmat kopi. Untuk kopi Arabica Dogiai itu saya rasa dia punya ciri khasnya itu khusus. Di Lembah Kamu dia punya aromanya tajam, rasanya tajam. Di Pegunungan Mapia atau daerah Mapia dia punya rasanya itu tidak tajam, baunya juga tidak tajam, tapi pas. Jadi waktu kita mau menikmati kopi, kita pas waktu-waktu santai begini kita minum kopi Modio atau kopi dari daerah Mapia, itu nikmat. Beda dengan pas malam hari kita, misalnya pas lagi setelah kerja baru kita nikmati kopi, itu beda nikmatnya. Tapi kalau kita nikmati kopi dari Lembah Kamu di Dogiai sini pas saat malam begitu, itu rasanya pas, nikmat. Jadi ciri khasnya itu beda, dan beda dengan daerah-daerah lain. Kopi Balim, kopi Kurima, beda sekali. Itu. Jadi peran kita di sini itu yang pertama itu kita harus memacu daya pikir masyarakat ini, menumbuhkan rasa percaya ke masyarakat bahwa kopi itu sebenarnya itu ya setara dengan emas lah. Artinya maksudnya harga kopi ini tuh satu komoditi unggulan dari sekian banyak komoditi lain yang bisa menghasilkan uang besar. Kami lihat Pak Insinyur Teba ini sebagai satu tokoh, figur yang mampu membangun kemandirian masyarakat, terus figur yang tidak pernah mau jadi pegawai negeri dengan
segala paket-paket pekerjaan yang baru ada sekarang. Tapi begitu memang konsisten dengan pekerjaan, terutama di Santo Isidorus di P5 masih giling kopi sampai sekarang. Akan melegenda gitu dengan nama kopi P5 dengan konsistensinya.